Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Fatma Hilmasari dengan nomor induk mahasiswa 126204201027 dari program studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Negeri Islam Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberitahukan satu aplikasi yang bisa kalian gunakan dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam matematika. Tidak sedikit dari kita, apabila diberikan persoalan yang melibatkan matematika, pasti sudah merasa kebingungan. Tidak heran bahwa kebanyakan dari kita itu sangat membenci matematika. Yaitu awalnya tidak bisa, tapi lama-lama kalau kita terus belajar akan menjadi bisa. Nah, aplikasi ini mungkin bisa memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut. Apa itu? Dan aplikasi yang seperti apa itu? Aplikasi ini bernama Maple. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi Maple. Maple merupakan salah satu software aplikasi yang bisa kalian gunakan untuk perhitungan dalam bidang matematika dan sains. Dari pernyataan ini bisa kita ketahui bahwa aplikasi ini juga dapat digunakan dalam bidang sains. Lalu apa sih kelebihan dari aplikasi Maple ini? Maple merupakan aplikasi yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dalam bidang matematika. Contohnya, aljabar, kalkulus, matematika diskrit, numerik, dan masih banyak lagi. Nah, di aplikasi ini juga tersedia atau difasilitasi untuk membuat grafik, baik itu 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, hasil grafik tersebut juga bisa kita ubah ke dalam bentuk dokumen yang lainnya. Ini adalah tampilan utama dari Maple 18. Ya, saya kali ini menggunakan versi 18. Mungkin di versi yang lain agak sedikit berbeda tampilannya, akan tetapi intinya sama. Oke, kita langsung saja ke lembar kerjanya. Nah, ini adalah tampilan dari lembar kerjanya. Di dalam Maple terdapat 3 komponen yang sangat penting. Yang pertama adalah menu utama atau menu bar, yang kedua adalah toolbar, yang ketiga adalah worksheet. Nah, di menu utama atau menu bar ini ada beberapa komponen juga yang sering kita jumpai di Microsoft biasa yang sering kita gunakan itu. Yang pertama ada file, ada edit, ada view, ada insert, dan lain sebagainya. Nah, di dalam setiap komponen ini juga ada kegunakan masing-masing. Di file ini ada new, open, sampai dengan exit. Apa sih kegunakannya? Yang pertama new ketika kita ingin membuka lembar kerja baru. Kemudian di sini juga ada save, maka ini gunanya untuk menyimpan hasil kerja kita. Exit ini artinya untuk keluar. Oke, kita beralih ke edit. Di sini edit ada apa saja? Di edit juga ternyata banyak sekali toolnya, mulai dari undo, redo, sampai create text. Nah, ini juga memiliki kegunakan masing-masing atau fungsi masing-masing. Contohnya saja ini ada cut. Cut ini untuk memotong. Kemudian copy untuk mengopikan dan lain sebagainya. Kemudian di view. View artinya kan memperlihatkan apa sih yang bisa kita perlihatkan. Yang pertama itu ada next step atau toolbar, context bar, status bar, dan lain sebagainya. Kemudian kita beralih ke insert. Insert ini adalah menyisipkan artinya.
menyisipkan. Apa sih yang bisa kita sisipkan? Yang pertama ini ternyata ada teks. Kemudian ada Maple input, ada image, ada canvas, dan lain sebagainya. Kemudian kita beralih ke format. Format ini adalah apa yang ingin kita desain atau kita estetikkan. Yang pertama ini ada karakter. Karakter ini mungkin kita bisa menggunakan bold, Titanic atau yang lainnya. Ada paragraf juga dan lain sebagainya. Kemudian ada tools, window, dan help. Itu adalah menu bar atau menu utama dari aplikasi Maple 18. Yang kedua atau komponen penting yang kedua yaitu ada toolbar. Toolbar ini sebenarnya sama seperti menu utama, kan tetapi toolbar ini lebih ke mewujudkan tool yang ada di menu utama. Contohnya saja ini ada gambar kertas. Ini kalau kita pencet, kita klik, itu ya bertuliskan create a new file, artinya mengedit file yang baru. Ini sama seperti menu di file, yaitu new, membuka lembar kerja baru. Kemudian ini ada gambar gunting ini. Ini juga berfungsi cut the selection to the clipboard, artinya mengcut. Ini juga sama seperti tool yang ada di menu utama, bagian edit tepatnya adalah cut. Nah, ini intinya sama toolbar dengan menu utama, kayak gambarannya atau digambarkan, toolnya digambarkan seperti ini gitu di toolbar. Kemudian komponen yang terakhir itu ada worksheet. Nah, worksheet ini adalah kertas putih yang akan kita gunakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam bidang matematika. Baik, kita akan langsung saja mempraktikkannya kalau akan lebih mudah memahaminya. Baik, kita akan bekerja dengan worksheet Maple. Nih worksheet. Perintah Maple dituliskan langsung pada worksheet. Jadi ini cara manual. Contoh, misalnya kita akan mencari hasil dari penjumlahan 1 ditambah dengan 3, maka perintah Maple-nya adalah 1 tambah dengan 3. Kemudian kita enter. Nah, langsung menghasilkan jawaban berupa 4. Kemudian contoh lain, kita ingin menghasilkan atau memerintahkan Maple ini untuk menghasilkan penjumlahan dari 9 ditambah dengan 17 umpama. Langsung kita enter saja. Nah, ini langsung 26. Tidak ada semenit langsung keluar jawaban. Satu lagi contoh 3 saya jumlahkan dengan 17. Kita enter. Nah, langsung ketemu jawabannya adalah 20. Selain dengan menuliskan perintah atau ekspresi secara langsung atau manual seperti ini tadi, dapat juga digunakan melalui expression palette, yaitu dengan cara ini. Di sini ada beberapa tool yang bisa kita gunakan, tetapi untuk saat ini kita ingin mengekspresikan secara palette, yaitu dengan cara mengklik expression. Nah, di sini ada ekspresi dari matematika yang bisa kita gunakan. Jadi kalau kita ini tadi yang 1 sampai 3 ini contoh 1, 2, 3 ini kita manual, kita ketikkan, tapi kalau menggunakan expression palette itu
kita bisa langsung pilih ini mode-modenya. Contoh yang tadi ini, saya ingin memerintahkan mapelnya untuk menghasilkan 1 ditambah 3, akan tetapi menggunakan expression dari matematika. Maka pilih saja A plus B. Nah, A plus B ini A kita ganti dengan angka 1, kemudian B kita ganti dengan angka 3. Langsung kita enter. Nah, menghasilkan jawaban yang sama dengan cara yang manual. Cara manual tadi juga menghasilkan angka 4. Kemudian kita menggunakan melalui expression matematika juga akan menghasilkan cara 4. Contoh lain, kalau kita sekarang pakai pengurangan A, pengurangan dari 15 dikurangi dengan 9, maka A kita ganti dengan angka 15, kemudian B kita ganti dengan angka 9. Kita enter, nah langsung ketemu jawaban 6. Selain digunakan untuk metode-metode ini, ternyata mapel juga bisa digunakan untuk menuliskan teks. Tetapi sebelum itu saya ingin menggunakan untuk menghitung di luar dari penjumlahan dan pengurangan. Contohnya saya ini pangkat. Saya ingin memerintahkan mapel ini untuk mencari pangkat dari 2 pangkat 8. Maka A kita ganti dengan 2 dan B kita ganti dengan 8. Kita enter. Nah, langsung menghasilkan 256 dengan sangat cepat. Padahal kalau kita manual tidak menggunakan aplikasi ini, kita membutuhkan waktu sekitar paling tidak 1 menit lah untuk menghitungkan 2 dikalikan 2 dikalikan 2 sebanyak 8. Nah, ini hasilnya 256. Nanti kalau yang manual, kita manual biasa, nanti juga akan menghasilkan 256. Oke, sekarang kita masuk ke yang tadi, menuliskan teks. Jadi mapel ini tidak hanya untuk penjumlahan berupa angka-angka ini, tetapi juga bisa untuk menuliskan teks di worksheet ini. Caranya gimana? Kita lihat pada toolbar. Toolbar berada di bawah menu utama ini. Toolbar. Kita cari gambar yang berupa titik. Nah, kita klik. Ini tadi kan kalau kalian amati pada saat kita menuliskan angka-angka ini penjumlahan, pengurangan, pangkat dan lain sebagainya ini berada di mat. Kemudian kalau setelah kita ketik T di toolbar itu berubah di teks. Jadi nanti kita menulis teks di sini, bisa menulis teks di sini. Contoh, tentukan hasil dari 18 ditambah dengan 60. Jangan 60, 30. Nah, atau kita bisa nulis lagi, berapakah akar dari 100 tanda tanya. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai aplikasi Maple ini. Semoga bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.